Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Rafael dengan NIM 20105120058. Program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat decision tree menggunakan RapidMiner. Sebelum masuk ke video pembuatan model decision tree-nya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah decision tree, yang kedua apa itu RapidMiner, yang ketiga adalah apa itu Body Mass Index atau BMI, dan yang terakhir adalah tutorial RapidMiner itu sendiri. Decision tree adalah sebuah cara membuat keputusan yang berbentuk kumpulan simpul seperti pohon yang dapat memberikan suatu jawaban dari beberapa pilihan. Biasanya decision tree dimulai dari satu node atau satu simpul. Kemudian node tersebut akan bercabang untuk memberikan pilihan-pilihan yang lain, dan node tersebut akan memiliki cabang-cabang yang baru. Dalam pembuatan node atau cabang baru akan terus diulang sampai kriteria tertentu berhenti dipenuhi. Decision tree biasanya dapat memproses dataset yang berisi atribut nominal atau numerik. Label atribut harus berbentuk nominal untuk proses klasifikasi dan berbentuk numerik untuk regresi. Selanjutnya, aplikasi yang kita gunakan sendiri yaitu RapidMiner. Apa itu RapidMiner? RapidMiner adalah perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source yang menjadi sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan jawaban permasalahan kepada penggunanya sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, salah satunya yang akan kita gunakan, yaitu algoritma decision tree, termasuk operator untuk input, output, data processing, dan visualisasi. RapidMiner juga dapat digunakan pada hampir semua sistem informasi, sehingga dapat menjangkau banyak perangkat. Selanjutnya adalah Body Mass Index, atau BMI. Body Mass Index atau BMI adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan seseorang. Melalui perhitungan rumus BMI tersebut, Anda pun dapat mengetahui apakah Anda sudah memiliki berat badan yang ideal atau belum. Di sisi lain, BMI adalah pengukuran yang bisa dijadikan sebagai metode screening terhadap berbagai masalah kesehatan. Sebab hasil perhitungan BMI yang tinggi menunjukkan adanya kemungkinan sejumlah risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kardiovaskular, serta beberapa jenis kanker. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan dataset tentang BMI untuk membuat model algoritma decision tree. Selanjutnya, yang terakhir adalah tutorial RapidMiner. Kita akan menuju aplikasi RapidMiner untuk melakukan tutorial pembuatan model algoritma decision tree. Kita sudah berada pada aplikasi RapidMiner. Pada langkah pertama, kita akan memilih blank process sebagai workspace kita untuk membuat algoritma decision tree. Kita klik blank process. Lalu kita akan mengimport data dari lokal komputer kita. Kita klik import data di bawah repository. Lalu kita klik my computer karena kita akan mengambil data dari komputer kita sendiri. Lalu kita cari direktori data kita. Kita klik next. Lalu di sini terdapat data kita, yaitu yang terdiri dari 4 kolom dan 100 row sebagai example. Kita klik next. Lalu pada kolom genders kita ubah menjadi binominal karena data tersebut berisi hanya terdiri dari 2 suku, yaitu male dan female. Pada data index juga begitu, karena terdiri dari normal dan not normal saja. Kita juga mengubah labelnya di awal pengimportan data. Kita ubah index yang role menjadi label kita atau kelas kita. Kita klik OK. Kita klik next. Kita akan menyimpan data kita pada local repository dan folder data. Kita ubah sedikit nama datanya. Kita klik finish. Di sini terdapat data kita yang sudah terimpor. Dan di sini terdapat statistik data kita.
tidak ada missing value pada data ini, dan pada atributnya yaitu indeks terdiri dari not normal dan normal, gender terdiri dari male dan female, height atau tinggi badan terdiri dari paling kecil ada 140 dan paling besar ada 199, dan berat badan terdiri dari paling kecil 50 dan paling besar ada 160. Ini kita mengklik kembali pada workspace kita, klik desain. Lalu kita akan mencoba simple decision tree. Kita mendrag and drop data BMI pada workspace kita, lalu mencari algoritma decision tree pada operator kita, mendrag and drop decision tree, lalu menghubungkan retrieve data BMI kita terhadap decision tree. Setelah itu kita akan melihat hasil dari model decision tree-nya dan example data dari decision tree. Kita hubungkan terhadap node result dan kita run. Di sini terdapat data yang sudah diolah atau diproses. Statistik data mirip seperti sebelumnya, dan decision tree yang terbentuk. Di sini juga terdapat description untuk decision tree yang terbentuk. Selanjutnya, kita akan mencoba mengklasifikasikan data menggunakan algoritma decision tree. Di sini kita tetap menggunakan retrieve data BMI. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah split data. Kita drag and drop split data. Split data ini berguna untuk membagi dua data menjadi data testing dan data training. Data training digunakan untuk membuat model dan data testing untuk membuat uji model tersebut. Kita hubungkan retrieve data BMI terhadap split data. Kita klik dua kali split data. Lalu kita tambahkan add entry. Kita akan menggunakan 0,8 data untuk sebagai data training. Dan kita akan menggunakan 0,2 data sebagai data testing kita. Kita klik OK. Lalu karena kita menggunakan algoritma decision tree, kita kembali mencari decision tree pada operator dan mendrag and drop. Dan menghubungkan split data atau hasil pembagian data terhadap decision tree. Kita hubungkan. Lalu kita membutuhkan apply model untuk men-scoring hasil algoritma kita. Kita cari apply model. Kita drag and drop. Kita hubungkan split data terhadap unlabeled apply model. Di sini fungsinya untuk menguji yang unlabeled prediksinya seperti apa nantinya. Selanjutnya adalah menggabungkan model hasil dari decision tree terhadap apply model. Dan kita membutuhkan performance untuk menampilkan presentasi performance algoritma kita. Kita cari performance. Performance yang kita gunakan sini adalah performance classification karena kita menggunakan classification. Selanjutnya, kita hubungkan label terhadap label performance. Dan kita ingin menampilkan performance dari proses algoritma ini. Kita hubungkan performance terhadap result yang akan kita tampilkan. Kita juga gabungkan example data atau contoh data dari performance yang kita gunakan. Lalu kita juga ingin menampilkan model dari decision tree itu sendiri untuk resultnya. Kita gabungkan terhadap result.
Di sini, pada performance, kita menggunakan akurasi sebagai hasil dari performance. Kita akan coba run. Di sini, sudah terbentuk decision tree kita berdasarkan algoritma yang sudah diproses sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melihat sample set data. Di sini terdapat data yang banyak sesuai prediksi, tapi terdapat juga data yang tidak sesuai prediksi. Contohnya pada row 2, pada indeks not normal, tetapi pada prediction menampilkan normal dengan sebanyak 100 baris atau 0,2 data berdasarkan seluruh data, yaitu 500 row data. Selanjutnya kita pada tab performance. Di sini menampilkan confusion matrix dengan akurasi sebesar 92%. Di sini terdapat prediksi not normal dengan true not normal atau true sebesar 63 data, prediksi not normal dengan true normal atau false hasilnya sebesar 3 data, prediksi normal tetapi hasilnya adalah not normal atau false sebesar 5 data, dan prediksi normal dan true normal sebesar 29 data atau true. Di sini kelas precision-nya pada prediksi not normal adalah 95,45% dan pada prediksi normal sebesar 85,29%. Pada kelas recall dari true not normal itu 92,65% dan true normal adalah 90,62%. Selanjutnya, kita akan mencoba decision tree tanpa play pruning. Play pruning sendiri adalah metode untuk pemangkasan decision tree yang tidak dibutuhkan saat proses algoritma decision tree. Coba kita lihat apa bedanya terhadap result yang sebelumnya. Kita uncheck list play pruning, kita juga uncheck list play pre-pruning. Kita coba run. Terlihat bahwa decision tree yang terbentuk sangatlah besar karena tanpa pemangkasan. Di sini terdapat sampel model. Di sini terdapat performance yang memiliki akurasi lebih besar 1% daripada sebelumnya, yaitu 93%. Pada prediksi not normal terdapat 63 data dengan true not normal atau true, prediksi not normal dengan true normal atau false sebesar 2 data, dengan kelas precision 96,92%, prediksi normal tetapi true not normal sebesar 5 data atau false, prediksi normal dan true normal sebesar 30 data atau true, dengan kelas precision 85,71%, dan kelas recall untuk true not normal sebesar 92,65%, dan kelas recall untuk true normal sebesar 93,75%. Sekian video tutorial dari penggunaan RapidMiner menggunakan decision tree. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pembuatan keputusan menggunakan RapidMiner, khususnya pada algoritma decision tree. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.